Pemerintah mewacanakan pemberian vaksinasi booster lanjutan atau vaksinasi COVID-19 dosis keempat. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono lantaran adanya penurunan efikasi 3 hingga 6 bulan pasca penyuntikan. Wacana vaksinasi keempat atau booster kedua kini tengah mengemuka. Isu ini pertama kali dilontarkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono beberapa waktu lalu. Kalau nanti diperlukan dengan studi yang terus kita evaluasi, ternyata kita membutuhkan booster keempat, maka bukan tidak mungkin booster keempat perlu dilakukan. Ujar Dante dalam siaran langsung Radio Kesehatan Kementerian Kesehatan pada Rabu 23 Februari 2022. Namun Dante menegaskan kebijakan itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, cakupan sasaran vaksinasi dosis primer dan booster pertama atau dosis ketiga belum mencapai target. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah selain percepatan vaksinasi booster, juga menyelesaikan target vaksinasi dosis 1 dan 2. Jadi memang yang paling penting sekarang adalah untuk kita bisa menekan laju kasus ini adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi yang dosis 1, dosis primer, kemudian memastikan sasarannya harus mengulang dosis 1 karena sudah terlewat, ini yang menjadi prioritas kita sambil juga vaksinasi booster. Karena vaksinasi booster ketiga ini kan 208 juta lagi nih sasarannya. Artinya kurang lebih sama seperti sasaran kita di awal pada waktu kita melakukan vaksinasi primer. Menurut mantan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama, sebaiknya pemerintah meningkatkan vaksinasi primer dan vaksinasi booster pertama yang belum mencapai target. Jika harus diperlukan vaksinasi booster, maka diprioritaskan bagi orang yang berisiko tinggi tertular COVID-19 seperti tenaga kesehatan dan juga lansia. Kalau kita lihat secara keseluruhan, maka prioritas pertama saat ini adalah meningkatkan jumlah vaksinasi primer, terutama juga untuk kaum lansia agar makin banyak orang yang sudah mendapatkan vaksinasi primer. Yang kedua, kalau selain itu juga meningkatkan booster. Menurut data terakhir kan jumlah yang mendapatkan booster baru sekitar 5%, jadi itu yang harus ditingkatkan. Dan kemudian kalau toh memang akan memberikan booster kedua atau dosis keempat, maka baik untuk diprioritaskan pada mereka yang risiko tinggi, tetapi sudah mendapatkan booster sekitar 6 bulan yang lalu misalnya. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko berpendapat vaksinasi booster keempat ini harus ada studi lebih lanjut tentang kajian antibodi dan kapan waktu yang tepat vaksin ini diberikan. Nah, booster keempat ini harus hati-hati. Kalau menurut saya harus ada studi yang baik tentang kadar antibodinya, kapan tepatnya booster keempat diberikan, dan kemudian juga diikuti berapa lama. Jadi booster ketiga itu harus juga diikuti berapa lama antibodi yang akan bertahan di dalam tubuh orang yang sudah mendapat booster ketiga. Jadi kalau itu diikuti, maka booster keempat akan tepat diberikan pada setelah berapa lama dia mendapat booster ketiga, dan kemudian berapa lama lagi juga harus diikuti begitu. Vaksinasi menjadi salah satu cara pertahanan diri menghadapi virus corona. Dengan begitu, vaksinasi pula yang akan menjadi salah satu cara bagi Indonesia menghadapi dan keluar dari pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.